tidak pakai ngeprank lagi. Ini dia untuk Nextera. Let's go! Nextera di round terakhir. Kenapa enggak benar tadi ya prediksi gue, harusnya bermuda nih. Wah, garis pesawatnya benar-benar sangat luar biasa adil sekali ya. Harusnya kalau misalnya kita berkaca di 3 round sebelumnya yang garis pesawatnya ada di tengah sih early fight agak sedikit minim terjadi. Cuman ada aja yang iseng kayak lempar satu temennya buat cek-cek ke cross check yang drop zone orang gitu tuh mungkin masih bisa terjadi. Tapi untuk early fight yang cukup krusial sih harusnya enggak ya kalau garis pesawatnya kayak gini. Betul, dan kalau kita melihat kali ini dengan arah pesawat yang sekali lagi cukup aman, sentosa, bahagia, tinggal pembagian aja nih yang nantinya akan cukup tricky. Lagi-lagi tim Fagus bakal berada di Mortal Ruins, kemudian Raston bakal diisi sama Genesis Dogma, Dewa United juga berada di area Twin Bridge. Ini dia pilihannya ada 3. Apakah tim Fagus mau bergerak ke arah Raston lagi atau tim Fagus boleh nabrak ke area Dewa United sebelum nantinya mereka ditabrak. Karena kalau kita berbicara open fire, di sana udah mulai dibuka antara Dewa United dan juga tim Fagus yang sudah sama-sama saling tahu. Namun di sisi lain juga ada Indostar dan juga Kagendra yang sudah saling paham kali ini. Ya mereka udah saling notice keberadaan satu sama lain ya. Tapi ternyata serangannya masih ditahan gitu aja. Gue rasa cukup bijak untuk kedua tim. Karena mereka juga terhalang beberapa compound yang mereka tempati. Jadi belum tentu jelas ada positioning musuhnya yang ada berapa orang gitu. Di mana gitu. Jadi keputusan untuk menahan pergerakan itu cukup baik. Di sisi lain ada Indostar. Kali ini gak bisa tahan pergerakannya. Ternyata ada 18 Gear yang berhasil pick off 1 player dan membuat mereka mendapatkan 1 poin eliminasi kali ini. Betul, dan kalau kita melihat kali ini ternyata teman-teman dari arah Indostar yang sudah mulai mendapatkan 1 poin eliminasi menjadi hal yang cukup bagus. Tapi sisi lain JS Lux bakal berhadapan 4 lawan 4. Tembakan demi tembakan bakal coba dibuka terlebih dahulu. Flyzy. Masih ada 2 orang, ternyata Flyzy kali ini tidak akan mau bertahan cukup lama. Bakal langsung coba ditumbangkan juga dari seorang Ardeka. Tidak bisa lagi bertahan juga. Player dari JS Lux harus menghilang. MBR cukup kuat ternyata untuk di area early pick. Kalau menurut gue tadi Flyzy juga overpick sih Bay. Jadi dia coba untuk nge-spray di satu posisi yang sama. Membuat musuhnya juga mudah untuk melakukan serangan balik terhadap seorang Flyzy ya. Jadi gak aneh kalau misalnya MBR bisa ngebalikin keadaan. Karena tadi Flyzy nembak di satu tempat yang sama terus. Betul. Jadi akhirnya gampang untuk dikasih serangan balasan. Dan ini menjadi 3 poin eliminasi yang di-secure oleh teman-teman daripada MBR Epsilon. Dan ini menjadi satu advantage tentunya untuk mereka. Dari segi jalur rotasi mereka akan sedikit lebih aman. Yes. Jelas ini akan memudahkan untuk mereka untuk melakukan pergerakan rotasi. Tapi kalau kita berbicara pertempuran di daerah early, pastinya bakal ada yang terjadi lagi. Karena lihat kawan-kawan dari Onyx Olympus akan segera hadir. Informasi sudah mendapatkan dan Gare. Lemparan granatnya begitu matang. Membuat 1 orang Rehan kali ini harus terjatuh begitu saja. Diselesaikan dan bisa untuk dibangkitkan kembali dari Rehan. MBR mau tidak mau harus melepas terlebih dahulu. Tidak ada UAV Light juga yang bakal coba dibuka. Jacknya ada di atas. UAV Light ditambah posisi high ground yang dimiliki sama seorang Jack. Ini MBR sih bisa di absen 1 persatu ya. Apalagi kalau tahu ternyata MBR mutusin untuk bermain secara terpisah. Artinya yang dekat bakal coba ditempel, yang jauh dikejar pakai Portal Go. Tapi ternyata di sisi jauh Besto berhasil menembakkan ke arah seorang Gardu. Sedangkan untuk di jarak yang dekat akan dikurang dengan adanya Glue. Kiba kali ini menunggu di luar kamar. Sudah ada 2 player juga yang datang. 1 strike bakal coba dimaksimalkan tapi tidak akan cukup untuk menumbangkan 2 player dari Onyx sekaligus. Dan justru dari seorang Madela yang harus kandas kali ini. Wah gue suka banget sih sama Kiba ya. Dia tahu musuhnya cuma ada 1 tapi dia respect dan dia nunggu temennya datang dulu buat melakukan serangan langsung terhadap musuhnya. Itu bagus banget ya untuk seorang Kiba. 1 poin eliminasi berhasil dikantongi kembali. Namun kita move kali ini ke arah POV daripada tim Kagendra yang sedang menghadapi kumpulan dari Evo's Divine. Dimana ada seorang Raf mencoba 1 tembakan namun nampaknya gagal. Dan malahan berbalik ke arah dirinya menyisakan JRTG saja kali ini yang baru hidup. Aduh ini mau ngapain JRTG sendirian, gak ada vision, gak ada backup dari teman-temannya, no resource sama sekali. Ini akan menjadi PR yang cukup berat untuk seorang JRTG. Betul, JRTG mau gak mau harus coba turunin tempo selama mungkin. Bahkan aku rasa gak masalah ya untuk zona kedua, zona ketiga. Gak masalah. Dulu sama JRTG. At least dia bisa dapat momentum untuk menghidupkan kembali kawan-kawannya. Karena itu yang dibutuhkan oleh Kagendra sekarang. Bisa kalian bayangkan jika Kagendra tidak bisa bertahan. Itu harus turun di posisi 12 dengan poin eliminasi yang tidak begitu bagus. Tapi lihat, tim Fagus kali ini akan segera datang. Darkol dikandaskan begitu saja. Terpisah cukup jauh dari kawan-kawan Torat. Bagaimana Darkol yang ternyata dilempar justru harus menghilang begitu saja di tangan teman-teman dari tim Fagus. Ya at least dia dapat informasi lah, bisa dilemparin ke teman-temannya ada di mana musuhnya, jalur rotasi mana yang harusnya agak nggak aman buat mereka. 1 orang nggak ngaruh juga buat hilang karena masih bisa untuk di revive. Yes,
Baru juga gue bilang Ikal akhirnya berhasil menghidupkan Kapten Darko. Kali ini ada UAV Light juga sudah diaktifkan. Kali ini Onyx Olympus harus sedikit lebih sabar lagi. Dan di sisi lain ternyata ya sangat jauh ada Morph King. Yang kali ini coba untuk memberikan pressure terhadap seorang Flyzy yang gak bisa kemana-mana. Gue rasa gak ada backup juga, langsung digelut begitu saja. Beberapa ledakan sudah mulai masuk ke arah seorang Flyzy. Bahkan tembakan jarak dekat tidak bisa dihindari. Sehingga Flyzy pun lagi dan lagi harus dipulangkan dan dihidupkan kembali. Bolak-balik ya. Betul, nggak apa-apa. JS Lux kali ini at least masih utuh berempat. Karena itu yang mereka butuhkan untuk di area late game. Ingat objektif kalian harus menjadi orang ketiga. Hindari pertempuran sebisa mungkin. Terus perbanyak juga UAV Late aku rasa. Karena itu yang bakal dibutuhin banget sama teman-teman dari arah JS Lux. Kalau pengen menjadi orang ketiga. Tapi lihat, portal Go-nya diikutin. Tapi Kardo tidak siap. Dan harus tumbang begitu saja di tangan dua punggawa dari arah Indostar. Yang datang tiba-tiba. Kindir di sana masih coba berduel dengan satu player. Ternyata dari seorang Gary juga sudah mulai mendapatkan M79 kali ini. Coba untuk menghajar beberapa player dari arah Indostar. Kocel di sana udah mulai memakan damage. Ditembak lagi, rasa harus terkena. Bahkan ditumpahkan dari seorang Kocel. Coba untuk diselesaikan, namun belum sempat keluar tepat waktu. Membuat dari Gary tidak mendapatkan apapun. Kali ini bahkan justru Gary yang bakal coba dikejar. Coba satu jam sekali dilakukan dan berhasil. Lagi dan lagi dengan M79. Walaupun pada akhirnya ternyata di sisi kanan ada Extindir yang membuat dari seorang Gary harus hilang begitu saja. Wah, 40 M79 dari seorang Gare sih lumayan ngerusuhin ya. Tapi walaupun begitu sayang sekali dari Gare yang seorang diri itu tidak mendapatkan backup dari siapapun. Sehingga akhirnya Gare yang harus ditumbangkan. Namun di sisi lain kita lihat Dewa United Esports cukup kewalahan. Dion pun terjatuh bahkan berhasil ditumbangkan. Darkol menyusul kali ini 3 player daripada tim Torat harus bersusah payah. Ada Flash Freeze juga menilai pergerakan daripada teman-teman tim Torat. Ada beberapa global yang cukup menghalangi. Namun kali ini temponya diturunin dulu karena mereka udah kehilangan seorang Darkol. Jadi mereka nggak bisa terlalu buru-buru dan gue yakin dari tim Torat decide untuk mundur aja. Karena secara posisi mereka nggak cukup baik. Ini terlalu open buat mereka dan mereka juga nggak ada Darkol ya. Betul, itu dia ya yang jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dengan tidak adanya Darkol, bener-bener nih Torat harus main bersamaan. Karena menurut gue kalau sampai Darkolnya nggak ada terus mereka main mencar, ini bakal jadi fatal untuk mereka. Darkol berhasil di depan kembali juga, tenang saja masih bisa regroup lagi. Begitupun dengan Kagendra. Akhirnya Jarteji mulai mengumpulkan teman-temannya kembali. Tapi kalau turunnya di daerah keberadaan Torat yang mana 3 orangnya memiliki resource penuh, ini akan membuat dari Kagendra hanya mengabsen diri saja dan memberikan pundi-pundi poin eliminasi terhadap teman-teman dari Torat itu sendiri. Sedangkan JS Lux harus bermain di area pinggiran. Gravelabs coba untuk mereka kuasai lagi seperti next era sebelumnya. Dan sekarang sudah ada penghuninya, yaitu EVOS kali ini. Langsung masuk ke arah seorang Ardeka. Bahkan begitu saja portal itu juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Masuk 2 penggawa JS Lux. Mau tidak mau harus menghindar dan turun terlebih dahulu. UAV Light sudah mulai dibuka. Informasi didapatkan 2 player yang tersisa berada di area bawah kali ini, Juli. Dejavu ya, udah ada lagi yang bermain dengan cara seperti itu dan EVOS Divine nampaknya cukup memaksimalkan dengan cukup baik. Udah ada 6 poin eliminasi dikantongi. Kali ini UAV Light juga sudah dinyalakan. Kali ini harusnya membuat EVOS Divine agak cukup lebih mudah lagi untuk men-steal posisi daripada musuh-musuhnya. 1 player lagi berhasil ditumbangkan kali ini oleh EVOS Divine. Namun masih belum berhasil untuk di ending ya. Masih 6 poin eliminasi. JS Lux kali ini cukup kesulitan dari awal sampai akhir dan bahkan menjadi tim pertama yang harus pulang ke arah lobby. 8 poin eliminasi untuk EVOS Divine. JS Lux udah 3 kali tadi ya untuk melakukan revive terus-menerus. Tapi sayang sekali mereka gak ada hasilnya. Bertahan, yes itu dia yang sangat-sangat disayangkan. Justru balik ke arah Graveland membuat mereka juga jadi santapan untuk teman-teman EVOS Divine. But it's okay, usaha yang bagus. Kita masih melihat terlebih dahulu blast team yang ada ini dengan keberadaan zona. Yang mana yang menjadi pusat dari zona itu sendiri adalah Plazaria. 2 tim yang sudah mengamankan Plazaria. Sudah ada tim Vagos dan juga teman-teman dari arah SCF. Kalau mereka bisa menahan diri dan bersabar, seharusnya mereka bisa menyambut tim-tim lainnya yang masih berada di luar Plazaria. Kecuali tim Vagos dan juga SCF perang duluan di Plazaria, itu bakal nguntungin semua tim yang berada di luarnya loh. Betul sekali, dan kita kali ini zona sudah mulai ngecil kembali. Kira-kira circle-nya bakalan ke arah mana? Apakah benar ke Plazaria? Kayaknya enggak. Aduh mama, zonanya nggak enak banget. Tapi ada Azil yang enak banget ternyata menghilangkan seorang Genesis Dogma. Orang terakhir dari Genesis Dogma maksud gue dan di posisi ke-11. Tapi ini bahaya banget, circle sekecil ini masih ada 10 tim yang tersisa. Dimana kita lihat dari Onyx Olympus nampaknya mendapatkan posisi yang cukup baik. Namun dari tim Torat gak enak banget posisinya karena Onyx Olympus dapetin ground yang cukup tinggi. 1 kepala sudah mulai terang oleh seorang Kiba. Ada lemparan demi lemparan
ledakan dari seorang Kiba kali ini ke arah bawah masih belum terlalu efektif tapi lumayan membuat teman-teman tim Torat kesulitan. Tapi dari tim Onyx Olympus dengan 4 orang yang masih hidup kali ini langsung mendekat ke arah tim Torat. Satu persatu itu mulai dihilakan kali nampaknya Pak Ivaldo. Betul, lihat bagaimana seorang Kiba tadi memberikan damage output dari jarak yang cukup jauh, kemudian Jack eksekusi jarak dekat. Itu lawan sekarang, tapi kita akan melihat di dalam pertempuran yang ada di sisi lain. Ada tim Fagos kali ini yang coba menabrak dan Mob berhasil menyelesaikan begitu saja kali ini. Satu punggawa bahkan 2 anggota dari arah tim Fagos menghilang. Satu player yang tersisa di area belakang coba dikejar dan nampaknya Surias tidak akan bisa bertahan. Tim Fagos bahkan harus tumbang secara cepat di tangan kawan-kawan Mob kali ini dengan adanya kayak permainan yang begitu agresif dan Kagendra harus terus-menerus terusir bermain di pinggiran nih Jo. Ya harus terusir main di pinggiran ini membuat mereka dari Kagendra sendiri nggak dapetin posisi yang enak tentunya. Udah di belakang dikejar-kejar zona, di depan musuh-musuhnya juga udah stay di tempat yang cukup aman. Ini akan menjadi satu kesulitan untuk Kagendra. Gimana caranya nih mereka putar otak, apakah mereka punya portal go yang bisa mereka manfaatkan mungkin untuk maju ke posisi yang lebih aman. Tapi menurut gue juga kalau misalnya mereka pakai portal go di depan udah banyak orang sih. Itu harusnya mereka harus lebih siap lagi kalau misalnya mau pakai portal go. Tapi di sisi lain dari tim Onyx kali ini coba untuk memberikan gempuran lagi terhadap MBR. Satu player itu Besto ternyata tersilang diambil sama Aimgat. Siapa yang knock-in, siapa yang bunuhnya gitu ya, malah Aimgat ada di sana ternyata. Tapi kita lihat di sisi lain dari Onyx Olympus masih cukup tenang. Lihat udah mulai diaktifkan kali ini, namun di daerah mereka sih nggak ada siapa-siapa. So far mereka masih harusnya aman aja untuk masuk ke next crystal. Dan dari sisi kiri kita lihat udah ada banyak tim yang siap untuk masuk ke dalam circle juga, salah satunya itu Kagendra ya. Ya itu tapi nggak aman-aman banget sih Onyx, karena lihat di kanannya tuh ada teman-teman dari EVOS. Kalian bisa lihat ya bagaimana ternyata EVOS menunggu. Tadi udah ada Aimgut yang menggunakan snipernya, bahkan di depannya ada Indostar yang menunggu. Ya ampun, satu mini launchpad yang dibuka sama Onyx justru bukan menuju ke tempat aman, tapi menuju ke tempat kematian. Membuat 3 playernya begitu saja menghilang. Dan Mob 15 poin eliminasi belum cukup. PR di sisi kanan bakal coba diabsen oleh mereka. Lihat dari serang Cibeng kali ini cukup fokus terlebih dahulu untuk menghajar siapapun yang terpantau secara jelas. Rehan coba untuk bersembunyi, tapi nampaknya dari serang Vault akan terbakar dengan hawa dingin dari flash freeze yang nyatanya mampu menumbangkan ke arah serang Vault. 16 poin eliminasi ditambah lagi nampaknya Marv kali ini benar-benar begitu agresif. 4 anggota masih tersisa, portal gue bakal coba dibuka begitu saja dan langsung mengamankan satu putar yang kali ini bahkan Dewa bakal coba diabsen. Tapi di sisi lain ternyata ada kawan-kawan dari RF yang berhasil masuk ke dalam rumah EVOS, walaupun pada akhirnya pun harus tumbang begitu saja di tangan kawan-kawan Onyx yang menjaga satu anggota. Dan Jarteji datang mendapatkan momentumnya. Wah nice banget ya EVOS defense tadi setelah mendapatkan SCF mereka langsung pakai portal go, langsung move lagi ke arah depan karena mereka nggak bisa berlama-lama diam di sana. Circle-nya semakin mengecil lagi. Sementara Morph Team gila 18 poin eliminasi, apalagi kebakaran kah ini Morph Team. Bener-bener gila banget, tapi di sisi lain ada yang lebih gila lagi ternyata Kagendra dengan 2 poin eliminasinya agak sedikit terkurung. Kali ini ada EVOS Divine di dekat mereka. Namun dari seorang Rin nampaknya masih mencari celah dari pergerakan teman-teman EVOS. Di sisi lain ada Rehans yang sudah mulai terpantau ternyata dari glue yang sudah ia buka. Dan Raf masih mencoba untuk mencari Rehan. Aduh langsung aja itu kepalanya kena. MBR Epsilon pun harus hilang di posisi ke-6. 5 tim tersisa kali ini namun tidak baik posisi untuk Kagendra sendiri. Kenapa di depan udah ada penumpukan yang terjadi yang mau gak mau harus mereka lewatin. Sementara Cibeng, kita nggak akan tahu Cibeng bakalan fokus ke arah mana. Tapi posisi Cibeng sih oke banget kalau buat gue ya. Betul, justru posisi dari Cibeng ini yang nantinya banyak membantu kawan-kawan Mob. Karena bertempur di area yang sama, kawan-kawan dari Mob harus berkumpul secara bersamaan kali ini. Tapi Tara juga harus tumbang di posisi yang kelima. Tim masih berkumpul di satu rumah yang sama, mau keluar ada Cibeng yang menunggu, jadi serba salah juga posisi EVOS. 14 poin eliminasi sudah mulai dikantongi kali ini. Ternyata EVOS pun cukup galak, mengamuk bersamaan dengan kawan-kawan Morb kali ini. Star di sisi lain juga masih utuh dengan 4 anggotanya. Lihat dari serang Maal, lihat keberadaan dari serang Aimgut yang berada di sisi atas. Duel bakal terjadi. Dragon Model Launcher juga bakal coba dibuka, memberikan satu pressure, membuat dari serang Aimgut harus turun. Kalau EVOS pecah perang terhadap Indostar, ini yang untung bahkan. Ada kawan-kawan Morb, lihat dari serang Azrael yang keluar dari rumah tersebut dan berhasil mengumpulkan pundi-pundi poin eliminasi tambahan. Di sisi kiri EVOS bakal coba diabsen, di sisi kanan ada Indostar yang coba diganggu juga oleh teman-teman Morb.
kali ini Julia. Waduh, dari sisi atas ternyata Maa dengan vision yang cukup jelas dan cukup baik kali ini coba untuk mengatakin teman-teman yang ada di bawah, musuh-musuh yang ada di bawah maksud gue. Dan dari sisi bawah ada Azriel dengan charge buster-nya menembak 2 orang, 1 pun terjatuh begitu saja. Tidak ada backup daripada musuhnya. Ini membuat seorang Azriel jadi leluasa dan Kagero harus finish di posisi keempat. 3 tim tersisa kali ini dari sisi EVOS. Coba untuk ngambil ini belakang dari bagian Morph, di mana 1 orang dari tim Morph pun hilang begitu saja. 5 poin eliminasi. Oh my god, Morph Team 17 poin eliminasi dari EVOS Divine. Kali ini ada 1 jump shot dari I'm God menutup perjalanan dari Indostars. Ini dia akan terjadi duel antara tim EVOS dan juga tim Morph. Kali ini ada seorang abang yang berhasil terjatuh. I'm God terjatuh seorang diri, tapi masih ada respon yang cukup baik. 1 jump shot masih belum membuahkan hasil. Namun sayang sekali I'm God pun berhasil tumbangkan. And this is it. Booyah, Morph Team 27 poin eliminasi. Wow, Cibeng kok resikonya gede banget sih sebenarnya di balik batu sendirian, tapi ternyata dia punya bekal.